Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas S1 Fisioterapi 4A2 dengan NIM 19103030125. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu chest therapy. Nah, chest therapy ini adalah suatu kumpulan teknik fisioterapi untuk memperlancar jalan nafas akibat batuk yang berdahak. Nah, di chest therapy ini ada beberapa tindakan. Yang pertama itu ada nebulizer, kemudian yang kedua ada postural drainase, kemudian yang ketiga ada tapotemen, dan yang terakhir itu ada chest vibrasi. Nah, di sini saya mendapatkan skenario pertama. Skenario pertama itu adalah ada seorang ibu yang datang ke klinik fisioterapi Unisa Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 2 bulan yang mengalami batuk berdahak. Nah, setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil itu terjadi penumpukan sputum pada paru bagian kanan pada bagian upper lobus apical anterior segment. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu nebulizer. Nebulizer adalah suatu alat yang bisa menghasilkan uap. Nah, fungsinya itu untuk menghancurkan dahak atau skrotum tadi yang ada di jalan nafas dan memperlancar pernafasan. Nah, nebulizer ini tadi kan menghasilkan uap. Kemudian alatnya itu berbentuk seperti begini yang kemudian ditempelkan di hidung. Nah, kemudian yang dihasilkan uap tadi itu adalah obat. Obatnya itu biasanya dicampuri dengan NaCl, misalnya obat bisolfon. Nah, bisolfon kemudian dicampuri dengan NaCl. Perbandingannya itu 1:2. Misalkan bisolfon itu 0,5 mili, sedangkan NaCl-nya itu 1 mili. Kenapa begitu? Karena supaya nanti kandungan yang terdapat dalam obat bisolfon tadi tidak mengkerak di dalam tubuh dan dapat dilarutkan dengan NaCl tadi. Nah, karena pada skenario tadi pasien masih berusia 2 bulan, pastinya saat pemasangan nebulizer ini si bayi tadi akan menangis dan tidak mau dipasangkan alatnya di hidung. Nah, untuk mengatasinya itu mungkin bisa dengan si ibu atau si ibunya tadi itu bisa menggendong sambil menutupkan nebulizernya di hidung menggunakan tangan supaya obat tadi tetap bisa terhirup masuk ke dalam tubuh si bayi. Begitu. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu auskultasi. Auskultasi ini adalah kita mendengarkan suara nafas si bayi menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita palpasi terlebih dahulu di mana terdapat celah-celah di interkosta atau kostanya itu kita palpasi. Nah, jika sudah ketemu, kita mulai mendengarkan itu dari bagian alas clavikula. Kita dengarkan ada bagian-bagian gini turun ke bawah, kita cari. Nah, jika terdapat suara yang berbeda atau suara yang abnormal yang berbeda dari lainnya, maka kemungkinan besar itu terdapat skrotumnya. Kita juga cari yang belakang. Kita cari. Nah, di skenario tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat skrotum pada bagian paru kanan, bagian upper lobus apical anterior segment, yaitu di sebelah sini. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu kita berikan ketukan pada kosta si bayi, namun kita berikan ganjalan pakai tangan kita, pakai tangan fisioterapi supaya tidak langsung mengetuk, tangan tidak langsung terkena ketukannya tadi, tidak mengenai langsung karena sakit. Kita berikan ketukan. Sebaliknya juga. Nah, jika terdapat suara yang abnormal,
maka disitulah kemungkinan terdapat sputum. Nah, di skenario tadi kan sudah dijelaskan bahwa sputumnya itu terletak di bagian upper lobus apical anterior segment, seperti di sini. Nah, untuk intervensi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu tapotemen, metode tapotemen atau metode tepukan. Nah, kita bangku adiknya karena tadi dapat sputum pada bagian upper lobus anterior segment di sebelah sini, maka kita agak miringkan di sini. Nah, kemudian kita berikan tepukan di sini pada bagian terdapat sputum tadi. Nah, ini dilakukan selama 3-5 menit. Nah, ini bertujuan untuk merontokkan sputumnya tadi, dan sputumnya tadi dapat kembali ke keluar melalui saluran pernafasan, keluar dari paru-paru gitu. Nah, kita tepuk begini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita berikan chest vibration. Nah, chest vibration ini sama, posisikan adiknya ini miring ke sini, ke arah kiri. Nah, lalu kita berikan vibrasi atau getaran di bagian sini. Tujuannya sama, untuk menggetarkan supaya sputumnya tadi rontok menuju ke bawah ke arah saluran pernafasan dan bisa keluar dari paru-paru. Nah, ini dilakukan 3-5 kali pengulangan begini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu coughing atau kita dibatukkan. Nah, karena si bayi yang berusia 2 bulan ini belum bisa kita instruksikan untuk batuk, maka bisa kita pancing dengan kita mengelus-elus bagian incisura jugularisnya. Nah, nanti si bayi akan batuk mengeluarkan akan mengeluarkan dahak tadi. Nah, semisalkan dahak itu tidak bisa dikeluarkan namun malah tertelan, itu juga tidak apa-apa, karena nanti sputum tadi akan larut dan dikeluarkan bersama feses. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.